Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。 Selamat pagi jemaat sekalian, baik yang ada di gereja pada saat ini maupun yang ada di rumah. Bersyukur sekali hari ini, hari Minggu, kita dapat kesempatan sekali lagi untuk bisa beribadah, bisa datang menyembah Tuhan. Dan minggu ini adalah minggu yang ketiga kita mengadakan ibadah hybrid ya. Dan kita berdoa semoga segalanya bisa berjalan dengan lancar, setiap dari kita juga diberi kesehatan. Saya tahu ada banyak sekali jemaat sekalian yang selama ini ibadah di rumah, sudah kangen ya, sudah pingin sekali bisa hadir di gereja ya. Nah, buat yang ingin hadir, silahkan nanti ya mengisi form yang akan diberikan supaya bisa terdaftar gitu ya. Oke, jemaat sekalian, kita akan masuk dalam ibadah kita. Pagi hari ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk datang menyembah Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah ayat panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 95 ayat yang pertama dan ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari bersama kita akan tinggikan nama Tuhan, kita nyanyikan pujian, besar Tuhan. Besar Tuhan, Dia suci dan adil, oleh karena kuasa cintanya. Besar Tuhan, setia dan benar, nyatakah kegahnya Dia kasih. Besar Tuhan layak untuk dipuji, besar Tuhan layak disembah. Besar Tuhan, angkat suaramu, angkat suaramu. Besar Tuhan dan benar berkarya cintanya. Besar Tuhan setia dan benar, nyata anugerahnya Dia kasih. Besar Tuhan layak untuk dipuji, besar Tuhan layak disembah. Besar Tuhan, angkat suaramu, angkat suaramu. Besar Tuhan, besar Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang penuh kuasa.
Mari sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita kepadanya, kita mau merendahkan hati kita untuk mengaku segala dosa kelemahan kita. Karena kita ingin Tuhan membasuh kita dengan darah-Nya. Lagu "Basuh Aku Dalam Darah-Mu" jadi pengantar bagi kita untuk masuk dalam pengakuan dosa kita. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku dalam darah-Mu, Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamalah bibirku ya Tuhan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, melebihi segala harta, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba sekenan kepadamu. Musik akan memainkan lagu ini sekali lagi. Mari kita masuk, kita tenangkan hati pikiran kita untuk mengaku segala dosa, kesalahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 59 ayatnya yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bagian ref dari lagu ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada akhirnya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ya Tuhan, ku ingin Engkau. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata,
setia kepadamu. Jadikan ku hamba ya Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang mengerti, mengetahui seluruh kehidupan kita. Mari kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Bapa, inilah kami di hadapan-Mu. Tidak ada satu hal yang terkecil pun di dalam kehidupan kami yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Walaupun mungkin kami adalah kelihatan seperti orang yang saleh, orang yang baik di mata orang-orang sekitar kami. Tapi ketika kami menilik hati kami, Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, sesungguhnya apa yang kami lakukan jauh dari standar apa yang Tuhan inginkan. Mungkin di dalam pikiran kami memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika orang lain tidak mengerti dan mengetahui apa yang kami lakukan, Tuhan, tapi kami seringkali melakukan apa yang menjadi keinginan kami sendiri, keegoisan kami sendiri. Bahkan Engkau mengenal hati kami, Engkau mengetahui sampai motivasi terdalam kami. Kami tertunduk malu Tuhan di hadapan-Mu. Kami mohon biarlah sungguh Tuhan boleh membasuh kami, menjamah kami, menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh dilayakkan kembali untuk boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu mengajar kami kembali. Bagaimana kami boleh menjadi orang-orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana di dalam tutur kata kami, dalam tindakan kami, pikiran kami, boleh sungguh-sungguh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, diajar dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ampunilah dosa pelanggaran kami, Tuhan. Kami rindu hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami dan kuduskanlah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah janji pengampunan dosa yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 39 sampai 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kita mau bersyukur atas pengampunan dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Mari kita bersama-sama naikkan KPPK 331. Ayat yang pertama, kasih Tuhan, selamatkanku. Dalam dosaku hanyut, jauh dari Tuhanku. Beban dosa menekan, hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ya dengar tangisku, Ya menyelamatkanku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan, selamatkanku. Dengan kasih besarnya, selamatkanku. Kasih Tuhan,
Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Hendra G. Mulya. Dan mari kita akan siapkan hati kita untuk mendapatkan benih firman Tuhan itu. Kita nyanyikan KPPK 209. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesah, Dia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Ayat yang kedua. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Ya segarkan, ya tambahkan, sobatku. Hatiku haus padamu ya Tuhan. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi, lebih lagi, setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesusku, Hatiku haus padamu ya Tuhan. hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi, setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesusku, Lebih lagi setiap hari ya Tuhan. lebih lagi, setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesusku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin serahkan kebaktian pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh mohon kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam kami membaca firman Tuhan, Tuhan boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan boleh berbicara kepada kami dan tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Kami serahkan waktu di depan kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Senang sekali pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu secara onsite ya. Sudah 1,5 tahun, sudah 2 tahun kali ya. Kita tidak pernah bertemu ya. Mungkin pada waktu yang akan mendatang ya bisa lebih banyak jemaat yang bisa hadir ya. Sekarang ini kebanyakan jemaat barangkali tidak begitu suka ya untuk datang ke kebaktian. Sebab biasanya kan kebaktian 7:30, kamu bangunnya 7:15 kan ya, cuci muka sebentar terus ngelonjor dari sofa ya. Terus pakai laptop atau pakai HP yang kecil gitu kan ya. Kamu duduk bangun, merem-melek di depan HP, lucu ya sebenarnya ibadahnya. Makanya menurut saya ke ibadah dengan online seperti itu ya. Sebenarnya saya bilang bukan normal ya, bukan sesuatu yang baik. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang abnormal kali ya. Kalau saya bayangkan kita beribadah itu dengan lihat televisi gitu ya. Kita duduk bangun, ya Tuhannya dari televisi kita ya sebenarnya kali ya, begitu. Tapi karena pandemi ya tidak ada jalan lain yang lebih baik yang bisa kita pikirkan, maka kita beribadah seperti demikian. Tapi kalian harus ingat, kebaktian yang paling baik adalah tetap kita bersama-sama bisa datang, bisa berkumpul ya. Nah itu sebenarnya untuk apa adanya gereja ya, supaya kita bersama-sama beribadah gitu ya, bukan sendiri-sendiri di rumah nanti masing-masing. Ya kalau gereja dibuka, jadi teman-teman yang di rumah jangan lupa, jangan males-males ya, bangun 7:15, cuci muka, pakai piyama, pakai kopi seperti saya juga sih, terus duduk begitu ya untuk mengikuti ibadah begitu. Mari kita membaca firman Tuhan. Kalau kita melihat secara unit ya, secara unit maksudnya, jadi waktu saya sekolah di Amerika, saya sebelum melakukan sesuatu paper exegesis misalnya, saya harus menentukan unit daripada firman Tuhan yang akan kita bahas, begitu kan? Dan harus ada pembelaan unit. Kenapa kamu ambil dari ayat segini sampai ayat segini, begitu ya? Nah, kalau saya mempelajari, tentu hal itu akan menjadi sangat subjektif ya. Jadi bisa Anda lakukan bisa Anda lakukan menurut pertimbangan masing-masing, begitu ya. Nah, kalau menurut pendapat saya sebenarnya barangkali unit daripada bacaan kita itu adalah dari 1 Timotius 6 ayat 2b. Makanya disatuin oleh lembaga Alkitab itu dengan nomor 3 kan, ya. Nah, terus sampai ayat berapa? Ayat 10. Tapi pada hari ini kita akan membaca hanya ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar dunia. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sampai di situ
pembacaan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam perikop ini, sebenarnya Paulus itu mengkontraskan ajaran daripada guru-guru palsu dengan Timotius. Nah, pada waktu itu Timotius sudah menjadi bishop lah, katakan ya, menjadi bishop bagi gereja di Efesus, ya. Tapi ternyata kita lihat bahwa sejak gereja pertama, sejak gereja awal sudah ada guru-guru palsu, ya. Sudah ada guru-guru palsu yang memang menganggap bahwa religion atau agama itu adalah sesuatu yang fun and profitable. Sesuatu yang menyenangkan dan menguntungkan. Begitu. Jadi kita melihat bahwa bagi mereka agama itu sebagai sesuatu alat bagi mereka untuk mencari keuntungan. Ya. Jadi pada zaman Timotius itu sudah muncul orang-orang yang seperti demikian. Seorang pendeta ya di Amerika, dia berkatanya begini ya. I don't want pie in the sky when I die. I want cash in the stash here and now. Ya, boleh saya terjemahkan adalah saya tidak mau pie in the sky. Pie, kue pie itu tahu dong ya. Indonesianya apa? Ya pie gitu ya. Jadi I don't want pie in the sky. Ya, saya tidak mau kue itu pie itu di langit. Ya, pie in the sky kan bagus kan kata-katanya ya. Pada when I die, pada waktu saya mati, saya mendapatkan kue. Misalnya di sorga, begitu kan ya. I want cash in the stash, gitu kan. Here and now. Nah, saya mau cash, uang, ya, in the stash, tempat penyimpanan saya, begitu kan? Sekarang juga, bukan nanti di surga, begitu kan? Nah, mereka punya pendapat demikian. Ya, I don't want pie in the sky, I want cash in the stash. Jadi bagi mereka itu, agama itu adalah suatu kendaraan, suatu alat untuk apa? Suatu alat untuk mereka mencari keuntungan. Agama adalah sesuatu yang fun and profitable. Menyenangkan, menguntungkan bagi mereka. Begitu kan? Ya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga ya. Bapak Ibu nggak usah baca deh ya. Nanti kita akan makan waktu lama lagi kan. 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru untuk menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi Paulus sudah katakan kepada Timotius, pada hari terakhir orang itu tidak cari ajaran yang benar. Orang mencari apa? Yang enak di kuping. Ya, yang enak di kuping. Nah, jadi kalau kita lihat guru-guru palsu itu mempunyai strategi adalah apa? Apakah mereka akan memberikan kebenaran Alkitab? Tidak. Yang mereka berikan adalah begini. Seorang pendeta juga berkata begini. Ada ikan, ada umpan, ada kail, begitu kan? Nah, menurut dia nih, strategi pertumbuhan gerejanya itu begini. Ada ikan, ada kail, ada umpan. Nah, coba Bapak Ibu bilang di antara ikan, umpan, kail, yang mana yang paling penting kita perhatikan? Bapak Ibu nggak mau bikin gereja sih ya, jadi nggak peduli ya, yang mana yang pentingnya. Kira-kira apa yang menjadi sorotan kita yang utama? Ikan, umpan, apa kail?
Kyle ya. Ya, kamu tuh orang Injili. Gitu. Jadi ya, kita akan lihat begini ya. Ada ikan. Ikan itu tentu jemaat yang mau ditangkap kan? Ikan. Lalu kemudian ada kail, tentu alatnya kan untuk memancing. Lalu kemudian ada umpan untuk menarik si ikan kan, supaya makan terus bisa ditangkap sama kita kan. Nah, menurut pendeta ini yang paling penting kita perhatikan adalah apa? Kita mesti kasih umpan yang benar supaya kita dapat ikan. Kalau kita kasih umpannya kurang benar, misalnya ikan tidak suka kali ayam goreng gitu ya. Dia sukanya yang amis-amis, yang mentah, barangkali ya. Saya sendiri juga kurang mancing sih. Nah, jadi mereka tuh yang paling penting adalah justru umpannya, ya. Nah, di dalam gereja itu bagaimana kita menerjemahkannya? Ikan adalah jemaat, ya. Umpan adalah apa yang kita berikan kepada jemaat, begitu kan? Lalu kail tentu dengan metodenya, begitu kan? Nah, jadi yang paling penting kata dia adalah ikannya. Ini persis kan yang dikatakan oleh 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, yaitu bahwa setiap orang itu akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi bagi mereka itu ya, yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah kita memberikan umpan yang enak. Jadi khotbahnya kasih kepada jemaat yang enak-enak, yang senang, begitu kan? Kalau kamu misalnya dibilangin ya, kamu pasti sukses, ya. Semua ini firman Tuhan mengatakan kamu pasti sukses, begitu kan? Nah, tapi akhirnya yang naik Lamborghini, yang naik Ferrari itu pendetanya. Jemaatnya tetap aja naik Transjakarta, begitu kan? Sampai mati juga. Tetapi dia diberikan PHP gitu. Diberikan harapan. Dan dia juga mencari sesuatu yang menyenangkan dia. Saya pernah ya berkhotbah di satu buah gereja. Karena menjelang Paskah, saya berbicara mengenai penderitaan. Lalu kemudian setelah selesai saya khotbah ya, lalu pengurusnya berkata, Pak, itu bukannya konsumsi jemaat itu, katanya begitu kan ya. Jadi Bapak memberikan sesuatu yang menyusahkan jemaat itu. Nah, habis itu saya tidak diundang lagi deh, begitu. Ya. Makanya saya tetap miskin sampai sekarang nggak punya mobil, begitu ya, terpaksa naik mobil gereja deh, karena kurang kasih umpan buat saudara, begitu kan? Nah, kalau setiap kali saya, wah, kamu akan kaya, Tuhan akan, loh, kaya itu dapatnya dari miskin kan? Kalau semua nih kaya nih, ya tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin kan? Semuanya kaya, ya. Duitnya semuanya misalnya 10 miliar semuanya 10 miliar. Ya nggak ada orang miskin memang kan. Tapi ada orang kaya nggak? Juga tetap nggak ada. Apa akan jadi begitu satu society? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan Yesus saja berkata, orang miskin akan selalu ada padamu. Ya tidak mungkin gambaran gitu. Ya, jadi wah, di gereja-gereja tertentu begitu ya, entah di gaya mana aja ya begitu, setiap pengkhotbah udah dibilangin, kamu punya batasan khotbah, mesti khotbah ini, jangan ngomong penderitaan, jangan ngomong kematian, jangan ngomong apa. Firman Tuhan disunatkan, tidak memberitakan kebenaran. Yang diberikan apa? Semua yang menginginkan untuk apa? A good living, cuma begitu kan?
Ya, lalu kemudian begini. Satu orang, wah gereja ribuan nih ya, nggak usah dibilang gereja apa. Kalau Anda belajar teologi, makanya seperti saya agak susah ke gereja begitu ya. Karena saya langsung misalnya di khotbah gitu ya, kita langsung menganalisa kan, itu jeleknya kita begitu kan. Nah ini datang ke gereja, ngomong, wah bagus kelihatannya. Memang mereka adalah komunikator yang baik ya, dapat menyampaikan segala sesuatu dengan baik begitu kan. Tetapi saya tahu ini orang baca satu buku, tempelin Alkitab, lalu dikhotbah. Dia khotbah Alkitab enggak? Tidak. Dia mengkhotbahkan buku yang dia baca, lalu tempelin ayat. Tempelin ayat, lalu jemaat senang. Apakah betul dari firman Tuhan? Tidak. Tidak, sama sekali tidak mengkhotbahkan firman Tuhan. Ayatnya mungkin 100 ayat dia kutip. Tapi tidak merupakan sesuatu yang ekspos daripada ayat Alkitab. Tapi dari buku yang dia baca. Sampai sekarang, tapi orang demen. Tapi orang demen. Begitu. Ya. Jadi seperti kata Paulus, pada hari terakhir, pada waktu akan datang, orang hanya mau mendengarkan apa yang memuaskan telinga mereka. Itu ya yang kita lihat di dalam keadaan sekarang. Hasil daripada pengajaran daripada guru-guru palsu ini apa? Begitu kan? Kalau kita melihat ya bahwa hasil yang didapatkan tuh, maka mereka itu ada mencari-cari soal, bersilat kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Itu hasil dari suatu pengajaran yang sebenarnya hanya memuaskan atau hanya sebagai sesuatu yang kita beritakan dengan begitu saja. Tapi keluarnya itu adalah menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Keadaan apa yang digambarkan? Adalah sesuatu gambaran keadaan di mana jemaat itu sebenarnya menjadi kacau. Jemaat menjadi kacau. Dan itu yang terjadi di dalam gereja pada saat ini. Ya, jadi terjadi sesuatu yang terus percekcokan orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Percekcokan. Ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam gereja nih, orang bisa berdebat. Oh, itu mah dia bikin cuman pencitraan katanya. Begitu kan? Loh, pencitraan itu apa? Dia orangnya memang demikian. Itu bukan pencitraan dong. Itu memang ekspresi wajar namanya, bukan pencitraan. Pencitraan by definition apa? Nah, berantem dong. Yang diberantemin apa? Bukan doktrin. Apa itu pencitraan? Jadi sesuatu yang dicari-cari, sesuatu yang dibuat-buat, yang hasilnya akan memberikan cekcok lah, dengki lah, cedera lah, fitnah lah, curiga lah, itu hasilnya. Saya berkesempatan untuk mengajar di saat dalam satu mata pelajaran Theology and Spirituality ya, Theology and Spirituality. Tapi saya ngajar hanya satu kali aja ya, 3 jam pelajaran saya ngajar gitu. Satu hal yang saya sebenarnya kalau mengajar saya bisa belajar. Saya senangnya mengajar karena saya belajar sesuatu. Tetapi kadang-kadang kita kesibukan ya, jadi kita belajarnya sedikit begitu kan ya. Nah itu kadang-kadang jadi sayangnya seperti demikian. Tapi dengan adanya pandemi ini, saya ngajar 3 jam, setengah matinya 2 minggu saya ya. Satu buku saya baca sendiri apa segala dan sebagainya. Tapi saya sangat dapat berkat. Jadi begini,
tahu dari mana nih? Ya, tahu dari mana orang ini mengajarkan atau kita ini sebenarnya menjalankan sesuatu yang baik atau tidak? Nah, bagus sekali. Buku yang saya pakai itu menceritakan tentang John Calvin, ya, salah satu reformator setelah Martin Luther, ya. Jadi boleh dapat dikatakan Martin Luther, ya, Zwingli itu adalah angkatan pertama, ya. John Calvin itu, ya, itu adalah angkatan yang kedua sebenarnya. Kalau kita lihat angkatan pertama masih sibuk tuh berantem sama gereja Katolik kan, ya. Jadi banyak apologetikanya. Tapi yang kedua sudah dapat memikirkan lebih mendalam. Sehingga kita lihat John Calvin tidak terlalu memerlukan untuk menyanggah ajaran-ajaran daripada gereja Roma Katolik. Begitu kan? Ya. Dia mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya sangat penting sekali. Yang saya pikir sesuatu yang sangat berharga, yaitu apa? Sound doctrine, satu ajaran yang benar. Ya, satu ajaran yang benar itu harus apa? Harus memimpin jemaat itu menjadi apa? More joyous, lebih gembira. Ya, kalau kita datang ke gereja pulang, datang ke gereja pulang, apa? Kita tidak menjadi makin senang jadi orang Kristen. Ya, tapi kalau kamu mendapatkan ajaran yang benar, firman Tuhan yang benar, maka kamu pulang gereja mestinya kamu harus more joyous. Kamu harus lebih gembira. Kalau enggak artinya kamu di gereja itu cuma melenggut doang, ketiduran. Kamu harus pulang itu bersuka cita, makin memuji Tuhan. More joyous. More vibrant katanya. Artinya pada waktu kita mendengar firman Tuhan, harus membuat kita malah semakin bersemangat di dalam pelayanan, di dalam ibadah, di dalam apapun. More vibrant. Ya. Lalu kemudian closer to God. Kita mesti lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak menjadi deism, menjadi sekedar konsep di dalam gereja, tidak. Tapi Tuhan itu menjadi sebuah realitas yang betul-betul bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Closer, ya. Lalu kemudian intimate, lebih intim terhadap Tuhan. More loving, lebih mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita pikirkan. Kalau kita ini, saya sebenarnya mempertanyakan begini, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya lagi seperti biasa, tapi sering kali pertanyaan ini saya tanyakan, ya. Orang yang baru 1 tahun bertobat sama orang yang 30 tahun bertobat, rohaninya bagus mana? Setahun atau 30 tahun? Semua tidak ada yang jawab 30 tahun. Nah, ini ulang tahun gereja, sembarangan aja ya. Kamu juga nggak tahu gerejanya kan. 60 tahun, udah 60 tahun. Maksud saya begini loh. Kamu gereja 60 tahun, hasilnya jemaat apa? Hasilnya jemaat apa? Yang 1 tahun itu semangat bukan main. Oh, puji Tuhan, baca Alkitab. Saya dari SMP, SMA, tekad saya, I don't want to be a Christian. Saya tidak akan mau jadi orang Kristen. Orang Kristen terlalu memandang harta. Waktu itu saya sangat miskin, begitu kan? Sekarang juga masih miskin, begitu kan? Tapi waktu dulu ya sangat miskin lah, begitu kan? Nah, jadi saya pikir ini Tuhan katanya baik. Katanya Tuhan piara janda. Mama saya janda, tapi dia nggak pelihara. Jadi anaknya sekarang
makan nasi sama garam, begitu kan? Wah, jadi saya bilang bohong ini Alkitab. I don't want to be a Christian. Sebenarnya marah sama Tuhan, begitu kan? Ya. Lalu Tuhan bilang, emang gue takut dimarahin sama lo, begitu kan? Ya, biar aja. Tapi Tuhan baik. Akhirnya ketemu. Akhirnya dia sabar. Pada waktunya saya udah umur 23, baru saya bertobat. Setelah saya bertobat itu, ya, saya waktu itu menjadi mandor lah istilahnya, ya, jagain tukang-tukang gitu, tukang bangunan. Nah, saya sudah atur tukang, udah, terus batu bata 10 biji ya, saya taruh begitu. Duduk sana, tatakin pakai kertas semen, saya ngapain? Baca Alkitab. Saya baca Alkitab dalam 2,5 bulan, seluruh Alkitab saya baca habis. Sampai apa? Sampai kakak saya tuh, saban gua datang baca Alkitab, saban gua datang kagak dong tuh tukang-tukang. Udah gue bilang gitu ya. Tapi iya itu dong, terus liatin Alkitab aja. Malah saya dimaki-makiin, begitu kan? Seperti itu. Tapi kita baru ketemu Tuhan itu baru beberapa bulan itu, wah, more joyous, more vibrant, more loving, more intimate sama Tuhan. Udah 30 tahun hilang. Apakah artinya kita menghidupi sebuah doktrin yang hidup? Buat apa gereja merayakan 60 tahun ulang tahun gereja? Wah, kalau orang sih sampai 60, 80, 90 keren gitu. Gereja udah 80 tahun. So hasilnya apa? Sebuah gereja 80 tahun pecah 5 kali. Dan dia berhasil menyandang gelar gereja paling banyak pecah. Tapi pecahannya selalu menjadi gereja yang besar, sedangkan dia tetap kecil. Pintar juga ya tuh gereja ya, bagus juga ya. Kita boleh juga punya satu yang begitu jadi 5 yang gede. Dianya sih tetap kecil, nggak apa-apa. Berantem lagi. Sampai Yesus datang dia terus berantem tuh. Begitu kan? Seperti itu hasil. Ya. Jadi kita lihat hasilnya itu. Kalau guru palsu, dia akan pasti menjadikan apa? Itu anggotanya menjadi bercekcok, cedera, menjadi dengki, menjadi fitnah, menjadi berbagai hal terjadi yang buruk itu di dalam gereja pada waktu kita mengikuti Tuhan. Tapi doktrin yang sebenarnya yang harus diajarkan, yang Paulus memerintahkan kepada Timotius agar dia menjalankan ajaran yang benar, adalah ajaran yang selalu membawa orang lebih kepada Yesus. Kita sudah menjelang akhir tahun, bukan? Nah, kalau kita bisa melihat diri kita, mengevaluasi diri kita, berapa tahun kita ikut Tuhan? Apakah saya makin cinta Tuhan? Makin dekat sama Tuhan? Ya, atau tetap sama aja? Datang kebaktian, pulang. Datang kebaktian, pulang. Suruh doa, nggak mau. Bosan lah, apalah. Begitu kan? Doa lu. Ngomong sama Tuhan, nggak mau. Orang Kristen bisa begitu. Ya, tapi mari teman-teman semua, kita betul-betul menjadikan gereja tempat di mana kita makin dekat Tuhan, makin cinta Tuhan, makin bersemangat ikut Tuhan, ya, makin betul-betul menjadi orang Kristen. Makanya Paulus makanya di dalam Wahyu bukan dikatakan kembali pada kasih semula. Ingat kamu pada waktu baru 1 tahun bertobat, dengan sekarang kamu bukan makin maju, tapi malah kamu makin mundur. What happened? Harus kita pikirkan bersama supaya betul-betul kita dapat maju di dalam kerohanian kita. Kita dapat maju di dalam kita mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Kami serahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Seperti tadi dikatakan, dengan tunduk dan malu. Di hadapan Tuhan kami harus mengakui. Mungkin kami tidak makin sukacita mengikut Tuhan. Mungkin kami malah makin lama merasa biasa aja jadi orang Kristen. Kami tidak merasa lebih dekat dengan Tuhan. Lebih gembira, lebih senang, lebih bahagia. Kami hanya mempunyai cap sebagai orang Kristen. Tuhan tolong kami menjadi jemaat yang tidak hanya mengharapkan sesuatu yang baik di telinga kami. Hanya sekedar mengharapkan ajaran-ajaran yang memuaskan telinga kami. Tapi kami berani menghadapi ajaran yang benar, yang mengajar setiap kami untuk betul ikut Tuhan. Karena pada waktu kami mengikut Tuhan, kami akan lebih bahagia. Kami akan lebih bersuka cita. Kami akan lebih mengasihi Tuhan. Kami akan lebih merasakan keuntungan menjadi orang Kristen. Dengan hak yang Tuhan berikan. Tolong Tuhan jemaat-Mu di Karawaci ini. Agar mereka dapat lebih dekat kepadamu. Kami serahkan ya Tuhan gereja-Mu ini. Semua majelis hamba Tuhan di gereja ini dapat memimpin gereja kepada kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Hendra atas pelayanan yang diberikan kepada kami semuanya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, kebenarannya bisa membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang semakin serupa dengan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita hari ini pada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan lewat transfer ke rekening BCA nomor 001 3052422 atas nama Gereja Kristus Yesus atau scan QR Code ya. Mari kita bersama-sama akan berikan persembahan kita diiringi oleh sebuah lagu Ku Bawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur, bawa korban syukur ke korban syukur.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mau bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih setia yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk pekerjaan usaha yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, begitu berlimpahnya kasih setiamu atas hidup ini. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau ingin memberikan persembahan kami kepadamu sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan yang sudah kami terima daripadamu Tuhan. Kami berdoa agar Engkau berkenan menerimanya. Engkau yang akan menguduskan dan memakainya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan juga bagi tangan-tangan yang akan mengelola. Kami percaya Engkau juga akan berikan mereka hikmat, memberikan kebijaksanaan untuk memakai akan segenap persembahan ini untuk menjadi kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Happy Sunday, saudara-saudara. Biar di hari Minggu ini kita boleh bersuka cita karena kita tahu kita beribadah kepada Allah yang hidup. Terima kasih kepada Pendeta Hendra yang telah menyampaikan firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara-saudara, ada beberapa berita pengembalaan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang ibadah terbatas. Kami memberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah terbatas sudah dimulai. Jadi sudah dimulai saudara-saudara ibadah terbatas ini. Dan ibadah terbatas dimulai diadakan pukul 7.30. Jadi pukul 10 dan pukul 17 belum dibuka dan nanti akan bertahap. Jadi dimulai dari pukul 7.30. Bagi saudara-saudara yang ingin datang ke dalam gereja Tuhan di tempat ini, kita perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini. Yang pertama, sudah melakukan pendaftaran pada link yang sudah disediakan. Jadi saudara-saudara setiap hari Sabtu itu di broadcast link pendaftaran untuk ibadah. Bagi saudara-saudara yang tidak mendaftar, saudara-saudara perhatikan ini, kalau saudara tidak mendaftar maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah onsite. Dan saudara-saudara dipersilakan untuk mengikuti ibadah secara online melalui YouTube dengan link yang ada di tata usaha gereja. Dan kemudian saudara-saudara yang kedua, saudara-saudara sudah mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini ada juga di Shopee, ada juga di Tokopedia. Bagi saudara-saudara yang sudah mendownload, nanti saudara-saudara bisa melakukan check-in di lobi 1, jadi di lantai bawah saudara-saudara check-in, dan kemudian nanti saudara-saudara pulang juga bisa scan kembali, dan kemudian saudara-saudara check-out dari gereja ini. Dan saudara-saudara ibadah ini dibatasi maksimum 50 orang. Jadi kalau sudah 50 orang maka pendaftaran link itu sudah tidak bisa lagi diakses. Dan bagi saudara-saudara yang membutuhkan untuk link pendaftaran, saudara-saudara bisa menghubungi tata usaha gereja dengan nomor WhatsApp yang tersedia. 08 13 11 41 5977. Atau saudara-saudara yang kesulitan untuk mendapatkan link pendaftaran atau saudara-saudara kesulitan untuk melakukan pendaftaran, saudara-saudara juga bisa menghubungi hamba Tuhan dan majelis di gereja ini, dan nanti kami akan membantu saudara-saudara untuk melakukan pendaftaran dengan link yang ada. Yang kedua, saudara-saudara, kebaktian Komisi Anak. Jadi pada hari ini ada kebaktian Komisi Anak untuk kelas 5, 6, dan 7. Kelas 5, 6, dan 7 diadakan melalui Zoom pada pukul 9 pagi. Jadi setelah ibadah ini jam 9 ada
sekolah minggu untuk kelas 5, 6, dan 7. Dengan meeting ID 84921055479 dengan press code God is good. Harap orang tua bisa mendukung anak-anak dan orang-orang tua boleh mendukung anak-anak untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Berikutnya pada hari Rabu 20 Oktober ada kebaktian doa yang diadakan melalui Zoom dan juga live di YouTube. Saudara-saudara diharapkan untuk bisa ikut dalam kebaktian doa ini dan kita bersama-sama bersekutu, kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan meeting ID 601-292-6746 dengan press code GKY. Dan diharapkan saudara-saudara boleh ikut bergabung dalam kebaktian doa ini. Berikutnya, paket perjamuan kudus sudah bisa diambil saudara-saudara di gereja untuk bulan November sampai Desember. Dan saudara-saudara bisa mengambil mulai tanggal 12 sampai 26 Oktober pada jam kantor, yaitu Selasa sampai Jumat pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore, Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan saudara-saudara boleh menghubungi HP Tata Usaha Gereja untuk mengambil paket perjamuan kudus. Atau saudara-saudara yang sudah datang beribadah di dalam gereja ini, setelah pulang ibadah saudara-saudara juga bisa ambil paket perjamuan kudus, mungkin untuk orang-orang di rumah, dan kita bisa memberinya buat mereka. Kemudian ada video tentang HUT Yobel ke-10. Selamat menyaksikan. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih bila sekalian untuk masa depan kami. Percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Karena GKY, Sinode GKY memiliki Yayasan Gema Kasih Yobel yang menjangkau jiwa-jiwa melalui dunia pendidikan, dan ini sudah berdiri selama 10 tahun. Karena itu diadakan HUT Yobel ke-10 pada tanggal 19 Oktober 2021, dan tadi kita sudah menyaksikan sama-sama videonya. Berikutnya tim pelayanan pemerhati Komisi Pemuda. Tim pelayanan pemerhati Komisi Pemuda yang pertama Deprianto S. Dewang, Srimei Hardiknas, Rodina Uli Simarmata, Ibu Beliana Diana Suwito. Demikian saudara-saudara berita pengembalaan. Mari saya mengundang jemaat berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证。 兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全力爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Dan Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dalam kehidupan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup saudara mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣基督恩惠、天父无限的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。Silakan duduk, saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.